Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Kurniati, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam dengan NIM 24111020016 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda sebagai bagian dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Di video ini, kita akan melakukan perjalanan sejarah, bukan hanya melihat masa lalu, tetapi memahami bagaimana Rasulullah SAW membangun sistem pendidikan yang mampu mengubah bangsa yang terpecah menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi. Mari kita mulai kisahnya dari Mekah, sebuah kota yang menjadi saksi lahirnya pondasi keimanan dan nilai-nilai Islam yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Pada awal perjalanan dakwah Islam, kehidupan masyarakat Arab berada dalam kondisi sosial dan budaya yang jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Disinilah Rasulullah SAW hadir membawa pendidikan yang tidak hanya mengubah cara berpikir, tetapi juga membentuk tatanan masyarakat baru yang berperadaban tinggi. Perjalanan ini dimulai di Mekah, saat takwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ancaman oleh kafir Quraisy, lalu beralih menjadi terang-terangan ketika jumlah pengikut mulai berkembang. Tahapan pendidikan yang pertama kali Rasulullah tekankan adalah pendidikan keimanan, kemudian ibadah, dan kemudian akhlak. Sasaran dakwah pada masa ini adalah as-sabiqunal awwalun atau para sahabat yang pertama kali masuk Islam, keluarga Rasulullah, dan kerabat dekat. Pada masa itu, mereka belajar di pusat pendidikan yang menjadi lembaga pendidikan umat Islam. Yang pertama adalah Dar al-Arqam, yaitu rumah sahabat yang menjadi tempat berkumpul rahasia, dan yang kedua adalah masjid, sebagai pusat pembinaan dan ibadah. Metode pembelajaran yang digunakan pun sederhana, namun sangat efektif, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, bimbingan, teladan, demonstrasi, hingga hafalan. Dalam perjalanan dakwah ini, Rasulullah SAW tidak pernah sendirian. Dukungan Abu Thalib, Siti Khadijah, dan para sahabat menjadi fondasi pembiayaan serta fasilitas pendidikan Islam yang terus berkembang. Hijrah ke Madinah menjadi titik balik besar dalam pendidikan Islam. Di kota ini, Islam tidak lagi berada dalam tekanan, tetapi mulai membangun masyarakat yang teratur, beradab, dan bersaudara. Di kota ini, kurikulum pendidikan semakin lengkap dan terstruktur, seperti akidah akhlak, ukhuwah atau persaudaraan, keluarga dan kesejahteraan anak, sosial dan kemasyarakatan, pertahanan keamanan, tauhid, sholat, sopan santun, dan kepribadian. Metode pembelajarannya juga semakin berkembang, seperti ceramah, musyawarah, bimbingan, hafalan, bercerita, penugasan, hingga bermain peran. Semua metode ini disesuaikan dengan kemampuan peserta didik sesuai pendekatan fitrah yang menghargai kecerdasan dan latar belakang setiap individu. Adapun peserta didik di Madinah berasal dari dua kelompok utama, yaitu kaum muhajirin atau para pendatang dari Mekah dan kaum Ansor atau penduduk asli Madinah yang menjadi penolong umat. Lembaga pendidikan di Madinah pun semakin beragam, seperti sufah atau asrama tempat para sahabat belajar secara intensif. Kedua adalah kutab atau tempat pendidikan baca tulis, dan Masjid Nabawi atau Masjid Quba sebagai pusat pembinaan ilmu dan peradaban. Para sahabat dan pemimpin setempat turut memberikan pembiayaan dan fasilitas, menjadikan Madinah pusat pendidikan Islam yang modern pada zamannya. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW bukan sekadar proses belajar, tetapi gerakan peradaban. Semua dimulai dari nilai fundamental seperti iman, ibadah, dan akhlak, lalu berkembang menjadi sistem pendidikan yang terstruktur, holistik,
dan berorientasi pada pembentukan karakter. Ia terus menginspirasi umat muslim hingga hari ini tentang bagaimana membangun manusia, masyarakat, dan peradaban melalui ilmu yang berpijak pada wahyu dan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah perjalanan pendidikan Islam pada masa Rasulullah, perjalanan yang membangun hati, pikiran, dan peradaban. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum